Halo guys, assalamualaikum. Saya di sini Eva Aulia Mukti, NIM 20041377059 dari D4 Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya yang sering kita kenal dengan UNESA. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Bisa kita lihat, ini adalah peta Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Banyak sekali pulau yang besar hingga kecil. Kita tentu tahu Indonesia ini sangat terkenal dengan keberagaman dari adat istiadat, budaya, agama, serta banyaknya kepulauan dan perairan. Tentunya kita harus bersyukur karena telah dilahirkan oleh Tuhan di Indonesia ini yang kaya dengan alamnya. Kita di sini akan mempelajari tentang wawasan Nusantara. Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata bahasa Jawa yang sering kita kenal dengan wawas, yang berarti tujuan atau pandangan. Jadi wawasan itu cara kita melihat atau cara kita memandang sesuatu. Sedangkan Nusantara ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu berarti kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Bisa kita lihat peta Indonesia ini kaya dari pulaunya. Dari pulau besar hingga kecil. Oke, bisa kita lanjut, yaitu wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Sebenarnya banyak sekali pendapat dari arti wawasan Nusantara ini dari beberapa para ahli. Namun telah ditetapkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999. Wawasan Nusantara ini yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Dalam penyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Atau dalam kata lain, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Dan dilakukan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, bisa kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara, dan tentunya dari wawasan Nusantara itu kita akan membahas 5, yaitu yang pertama, hakikat wawasan Nusantara, dan yang kedua yaitu tujuan wawasan Nusantara, yang ketiga yaitu dasar hukum wawasan Nusantara, dan yang keempat yaitu unsur dasar wawasan Nusantara, dan yang kelima yang tentu kita tunggu-tunggu yaitu wawasan Nusantara di sekitar lingkungan saya atau lingkungan sekitar. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara.
Hakikat atau intisari dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan nasional yang meliputi persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang meliputi darat, laut, udara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Secara luas, hakikat wawasan Nusantara ini dapat kita artikan sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Wawasan Nusantara ini juga sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan, yaitu Hankam, pertahanan dan keamanan. Oke, bisa kita lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ini dibagi menjadi dua. Yang kita tahu yaitu tujuan ke dalam dan tujuan nasional. Tujuan ke dalam ini yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Dan sedangkan tujuan nasional yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berada pada alinea keempat yang berbunyi yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentu kita tidak asing dengan pembukaan Undang-Undang 1945 itu karena kita sering mendengarnya pada upacara setiap hari Senin di sekolah. Oke, bisa kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara ini diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain yang terdapat pada yang pertama di TEP MPR nomor 4 pada tanggal 22 Maret 1973, yang kedua di TEP MPR nomor 4 pada tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN, yang ketiga yaitu TEP MPR nomor 2 pada tanggal 12 Maret 1983 tentang ruang lingkup tentang cangkupan wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Bisa kita pahami ya, di sini berarti terdapat dasar-dasar hukum dari wawasan Nusantara ini. Oke, kita lanjut. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama wadah. Wadah pun dibagi menjadi 3, yaitu bentuk wujud. Yang kedua tata inti organisasi. Dan yang ketiga yaitu tata kelengkapan organisasi. Apa sih maksudnya? Maksud dari bentuk wujud yang pertama yaitu Indonesia ini bentuknya nyata, yaitu kepulauan yang telah saya jelaskan tadi, dan yang saya tunjukkan tadi yaitu peta Indonesia. Dan Indonesia ini juga sebagai lalu lintas perdagangan dari perairan, darat hingga udara, yang tentu saja sebagai lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua yaitu tata inti organisasi. Maksudnya,
yaitu Indonesia ini memiliki ketatanegaraan yang cukup jelas. Dari bentuk negara persatuan yaitu Republik Indonesia, dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemegang kekuasaan pemerintah yaitu presiden dan wakil presiden. Dan karena Indonesia ini negara hukum, jadi hukum tertinggi Indonesia berada pada Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi ini apa? Jadi, orang-orang yang berada di tata inti organisasi ini disebut tata kelengkapan organisasi. Jadi, seperti presiden, wakil presiden, MPR, DPR, atau yang sering kita sebut dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu berada di tata kelengkapan organisasi. Dan yang terakhir yaitu masyarakat, karena masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam melakukan tujuan nasional. Dan yang kedua yaitu isi. Isi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cita-cita, yang kedua sifat dan ciri-ciri, yang ketiga yaitu cara kerja. Cita-cita ini hampir sama dengan tujuan yang telah kita pelajari tadi, tujuan wawasan Nusantara yang berada di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu sifat dan ciri-ciri. Sifatnya yaitu manunggal, yang berarti terjadi keseimbangan antara aspek ilmiah dan aspek sosial. Dan ciri-cirinya yaitu menyeluruh, yang bermaksud wawasan Nusantara ini Indonesia itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, cara kerja. Cara kerja ini dapat diartikan secara jelas, yaitu wawasan Nusantara memiliki pedoman satu, yaitu Pancasila. Dan selanjutnya, tata laku. Tata laku ini dibagi menjadi 2, tata laku batinia dan tata laku lahiria. Tata laku batinia yaitu masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan, mengimplementasikan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Jadi, diharapkan nilai-nilai leluhur itu tidak sampai hilang, karena itu merupakan ciri dari bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu tata laku lahiria. Masyarakat diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang 1945. Jadi pedoman kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, bisa kita lanjut. Kedudukan wawasan Nusantara. Di sini dapat kita lihat ini yang segitiga ini, yaitu kedudukan wawasan Nusantara ini sangat berperan penting dan diharapkan warga Indonesia ini dapat mengimplementasikannya dan meyakini ajaran kebenarannya agar tidak terjadi penyesatan dan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kedudukan wawasan Nusantara ini memiliki konsepsi ketatanegaraan disebut hierarki. Karena apa? Segitiga ini kan. Jadi yang pertama yaitu Pancasila adalah filsafat atau ideologi dasar negara, yaitu sebagai landasan ideal. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara adalah visi bangsa negara adalah landasan visional. Dan selanjutnya ketahanan nasional adalah konsepsi bangsa negara
yaitu landasan konsepsional. Dan selanjutnya yaitu garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah kebijakan dasar bangsa atau negara sebagai landasan operasional. Jadi saat kita melaksanakan tujuan negara, cita-cita negara, semuanya tidak boleh menyimpang dari yang pertama ini, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal negara. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Oke, yang terakhir yaitu wawasan Nusantara di lingkup masyarakat. Dari wawasan Nusantara yang telah kita pelajari tadi, tentunya kita sedikit mengetahui apa itu wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, hakikatnya, dan diharapkan masyarakat itu dapat mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan nasional. Dan dari pengamatan saya yang telah saya lakukan di wilayah lingkungan saya, pengetahuan masyarakat tentang implementasi Nusantara ini sudah cukup baik dengan bukti-bukti. Yang pertama, masyarakat sadar dan mampu untuk melakukan kegiatan gotong royong. Jadi untuk 1 bulan sekali itu masyarakat mengadakan gotong royong untuk membersihkan selokan, untuk menanam pohon. Jadi pohon-pohon yang telah tinggi atau pohon-pohon yang telah rusak, kita gantikan yang baru. Lalu yang kedua, masyarakat senantiasa hadir dalam rapat yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Jadi untuk melaksanakan pemilihan RT, pemilihan RW, pastinya diadakan rapat sebelumnya untuk siapa yang menjadi calonnya. Walaupun saat terjadi corona ini, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, turut menjaga keamanan desa dengan siskamling. Setiap malamnya bergantian para lelaki untuk mengadakan siskamling. Yang keempat, masyarakat mau diajak iuran bersama untuk kebersihan desa. Jadi setiap bulannya terdapat iuran 10.000 untuk melakukan kebersihan desa, sehingga ada orang yang ditugaskan sebagai untuk yang mengambil sampah-sampah dari setiap rumah. Jadi setiap 2 hari sekali diambil sampah-sampahnya. Yang kelima yaitu masyarakat saling tolong-menolong di saat ada warga yang meninggal dunia atau ke dalam kesusahan. Ya tentunya saat ada tetangga yang lagi kesusahan, pastinya kita juga respect. Kita juga turut belasungkawa, ikut sedih kepada tetangga kita. Sini kita paham ya dari wawasan Nusantara tadi. Dan sekian dan terima kasih.